Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku yang saleh dan salehah, untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih di bab jual beli. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian jual beli, rukun dan syaratnya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita melanjutkan yaitu tentang praktik jual beli dalam Islam dan khiyar. Ya, kita akan membahasnya satu persatu ya. Seperti biasa, Bu Saidah ingin anak kelas 6 semua memberikan tanda yang penting yang tidak mencatatnya kembali, memberikan tanda-tanda penting pada buku fikihnya jika tidak ingin menuliskan kembali. Oke, kita mulai ya. Oke, praktik jual beli dalam Islam. Di sini jual beli ada yang dibolehkan dalam Islam dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Jual beli yang dibolehkan dalam Islam macamnya banyak sekali. Namun dapat kita ketahui kebolehannya berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, yang diperbolehkan yaitu jual beli pesanan atau salam. Nah, maksudnya ini adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, ya. Jadi bayar dulu di awal, kemudian barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati bersama. Ya, ini namanya jual beli pesanan atau salam. Ya, uangnya di depan atau terlebih dahulu, barangnya belakangan. Tapi dengan syarat sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati. Nah, lalu yang kedua ada jual beli barter. Nah, dari namanya sudah sedikit jelas ya, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sayuran dengan buah-buahan atau barang-barang yang lain. Zaman dahulu orang yang melakukan jual beli seperti ini banyak. Namun sekarang sudah banyak ya orang yang meninggalkannya karena sudah ada mata uang atau kartu kredit sebagai alat penukar yang lebih mudah dan efektif. Ya, itu jual beli barter. Oke, yang ketiga yaitu jual beli mutlak. Nah, yang dimaksud dengan jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. Ya, jadi jual beli barangnya itu dengan sesuatu yang disepakati sebagai alat pertukaran. Lalu yang keempat ada jual beli al-musawwah. Nah, al-musawwah ini maksudnya yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, ya. Jadi penjual dan pembeli itu ridho gitu untuk harga yang diberikan. Jual beli seperti ini banyak yang berkembang sekarang, ya. Jadi harga aslinya disembunyikan seperti itu. Namanya al-musawwah, ini diperbolehkan ya. Lalu jual beli kontan yang kelima, yaitu beli suatu barang yang pembayarannya secara tunai, ya, seperti halnya kita beli di warung atau pasar lainnya. Oke, yang keenam yaitu jual beli kredit.
yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara berangsur atau cicilan. Jual beli kredit namanya. Yang ketujuh yaitu jual beli lelang. Nah, dari namanya sudah pernah ada yang dengar? Ya, kayak di lelang ya, yaitu jual beli di hadapan orang banyak dengan tawaran atas mengatasi. Siapa yang berani dengan harga sekian, yang paling atas itu yang disepakati dan dipimpin oleh pejabat lelang. Jadi ada syaratnya ya, dipimpin oleh pejabat lelang. Nah, ketujuh hal ini yaitu macam-macam jual beli yang diperbolehkan. Ada 7. Oke. Lalu ada juga jual beli yang dilarang. Nah, jual beli yang dilarang dalam Islam ini ada beberapa dibagi. Nah, itu ada jual beli yang dilarang. Yang pertama, terlarang karena orang yang melakukan akadnya. Jadi dilarang karena orang yang melakukan akadnya itu kenapa? Ada 3. Ya, misalnya yang pertama, jual beli yang dilakukan orang gila atau mabuk. Ini kembali ke kemarin rukun ya, rukun jual beli. Karena jual beli yang dilakukan orang gila atau mabuk itu batal. Terus terlarang lagi jika jual beli yang dilakukan anak kecil. Nah, ini terlarang ya. Lalu yang C, jual beli yang dilakukan orang buta dan lainnya. Nah, ini kenapa terlarang? Karena akadnya, karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Oke, yang kedua, terlarang karena akad sigotnya. Kenapa bisa terlarang? Karena pertama, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Yang pertama karena jual beli barang yang tidak ada tempat akadnya. Ya, jadi kembali kayak kemarin, rukun dan syaratnya batal, makanya terlarang. Lalu ada jual beli tidak persesuaian antara ijab dengan qabul seperti meninggikan harga. Jadi sebenarnya beberapa poin kenapa dilarang itu karena penyebabnya adalah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Oke, yang ketiga yaitu terlarang karena barangnya. Nah, di sini terlarang karena barangnya 1. Kenapa? Yang pertama, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Ya, jadi tidak ada barangnya. Contohnya seperti burung yang di udara atau ikan yang akan ditambak dalam kolam. Nah, itu kan barangnya tidak ada, masa disuruh ngambil burung di udara sendiri, nangkap burung di udara sendiri, atau nangkap ikan sendiri, seperti itu. Ini dilarang ya. Lalu ada jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung unsur penipuan akan menimbulkan kerugian pihak lain karena di dalamnya terdapat kesamaran, seperti jual buah yang belum tampak hasilnya. Ya, belum panen tapi sudah dijual, padahal belum tahu kualitas buahnya seperti apa. Ini jual beli gharar. Dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilarang itu dikarenakan apa tadi? Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu ada juga nih yang keempat, terlarang karena syariat. Kenapa dia bisa terlarang karena syariat? Yang pertama, jual beli riba. Kemarin ya sudah dibahas. Terus jual beli barang yang diharamkan. Seperti apa? Homer, bangkai, anjing, babi, patung, dan lain-lain. Itu karena terlarang karena apa? Karena syariat. Lalu jual beli waktu azan Jumat. Sebagaimana di hari Jumat itu seruan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka ini termasuk terlarang karena syariat. Lalu contohnya lagi jual beli barang dari hasil pencegatan barang. Ini contohnya mencegat orang yang mau berjualan di pasar sehingga orang yang mencegatnya memperoleh keuntungan besar. Ya, ini dilarang
dikarenakan syariat. Lalu ada juga jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, ya. Akadnya belum selesai, dia beli lagi di orang tersebut. Nah, karena dapat menyakiti orang lain dan menimbulkan kericuhan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'ur rujulu ala bai'i akhihi, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu membeli barang yang sedang ditawar saudaramu. Jadi belum terjadi selesainya akad dia sudah membeli lagi. Oke. Lalu ada juga yang terlarang karena merusak stabilitas ekonomi. Ini maksudnya apa? Maksudnya sering kita temui sekarang jual beli untuk ihtikar atau ditimbun. Maksudnya ini adalah dia membeli sesuatu dan menyimpannya agar peredaran barang tersebut di pasar berkurang, bahkan tidak ada di masyarakat, sehingga harganya melambung tinggi. Lalu masyarakat tertimpa kesulitan ekonomi. Nah, ini mungkin beberapa saat kita pernah menemuinya. Nah, ini dilarang ya. Lalu juga ada terlarang karena dari hasil yang batil. Contohnya hasil pencurian, jelas ini tidak boleh. Lalu ada juga terlarang karena mengandung mudharat. Contohnya apa? Jual beli khamr, ganja, ya, narkoba, narkotika, obat-obat berbahaya lainnya. Ini jelas tidak boleh karena barang tersebut mengandung mudharat. Lalu ada lagi terlarang karena sebagai sarana maksiat. Ya, kita menyediakan alat untuk maksiat atau sarana tersebut. Contohnya kayak jual beli kartu domino, judi, minuman keras, rokok dan lain-lain. Ya. Maka ini jual belinya terlarang. Jadi jual beli barang dalam Islam yang terlarang itu ada 8, tadi yang diperbolehkan ada 7. Dengan segala penjelasan yang tadi Ibu sebutkan. Oke, selesai di bab praktik jual beli dalam Islam, ya. Semoga dapat dipahami. Lalu kita masuk ke bab khiyar. Apa sih yang disebut dengan khiyar? Nah, dalam membeli barang, seseorang kadang-kadang merasa tidak puas karena barang yang dibelinya sudah rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan kadang-kadang nih, itu ditipu oleh pedagang yang agak sedikit bermaksud menipu atau nakal. Untuk mengatasi hal tersebut dalam jual beli ada kesempatan memilih yang disebut dengan khiyar. Nah, kesimpulannya adalah khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkannya. Ya, karena tadi keadaan yang sesuatu yang membatalkan jual beli tersebut atau bahkan yang apa-apa meneruskan, seperti itu namanya khiyar. Ya. Jadi memilih, hak untuk memilih khiyar. Di dalam Islam, khiyar juga dalam bab jual beli ini ada 3 macam, yaitu ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Untuk khiyar majelis, maksudnya apa? Yaitu hak bagi semua pihak, penjual maupun pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Ya. Jadi khiyar majelis ini ada syaratnya, yaitu selama mereka masih berada di tempat akad dan belum berpisah, punya hak untuk meneruskan atau membatalkannya.
Ya, ini ada sabda Rasulullah SAW tentang khiyar majelis. Al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Rahul Bukhari. Artinya, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini apa bedanya dengan khiyar majelis? Nah, khiyar syarat ini yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad, si penjual atau si pembeli, untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya. Tapi dengan syarat selama waktu yang ditentukan. Kalau tadi majelis itu selama tempat ya, atau tempat akad itu mereka belum berpisah. Kalau syarat ini selama waktu yang ditentukan. Contoh, masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari ya, nggak boleh terlalu lama, terhitung setelah waktu akad. Misalnya seorang pembeli berkata, saya beli dari barang ini dengan catatan saya berkhiyar atau saya pilih-pilih dulu deh selama sehari atau sampai 3 hari. Nah, ini diperbolehkan ya, dengan syarat paling lama 3 hari. Ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Anta fi kulli sil'atini beta'taha bil khiyari thalatha layalin." Rawahu Ibnu Majah. Ya, engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama 3 hari dan 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, tadi perbedaannya sudah jelas. Majelis itu syaratnya tempat, kalau syarat itu lebih ke waktu. Lalu yang terakhir yaitu khiyar aibi. Nah, bagaimana dengan khiyar aibi? Maksudnya adalah yaitu memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada cacat. Ya, karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab dan qabul. Misalnya sudah deal di pasar untuk harga sekian, lalu dibelinya sampai rumah ternyata ada yang cacat yang tidak terlihat ketika akad jual beli. Nah, ini diperbolehkan untuk membatalkan atau melanjutkan. Ya, dia punya hak untuk memilih. Dia bisa balik lagi ke pasarnya untuk mengatakan bahwa ada barang yang cacat atau kerusakan-kerusakan kecil pada barang tersebut. Ini diperbolehkan, namanya khiyar aibi. Aib dari kata aib ya, yaitu cacat. Ya, diperbolehkan. Karena Nabi SAW bersabda, "An Aisyata anna rajulan ibta'a gulaman fa'aqama indahu masya Allah thumma wajada bihi aiban fakhasamahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi." Rawahu Abu Daud. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak. Budak itu tinggal beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Terus dia angkat perkara itu di hadapan Rasulullah SAW. Lalu putusan dari Nabi SAW, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi diperbolehkan. Jadi hak memilih itu ada 3, majelis, syarat, dan aibi. Nah, cukup mungkin untuk kesempatan hari ini kita membahas 2 bab saja ya, karena 3 bab kemarin sudah kita ulas. Seperti itu. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa wapri langsung ke Ibu. Semoga bermanfaat. Tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu anak-anak kelas 6 sekalian dapat mengetahui jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang dilarang, dan juga dapat mengetahui dan memahami apa itu khiyar dan macam-macam khiyar. Dengan pembahasan khiyar tersebut,
Ustazah anggap itu sebagai penutup bab jual beli. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam ibadah dan belajarnya ya. Sudah cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.